Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dari kelompok 3. Jadi saya di sini akan membahas hadis Hasan Lizati. Sebelumnya, dalam studi ilmu hadis, pengelompokan hadis berdasarkan kualitasnya merupakan langkah penting dalam menentukan tingkat keabsahan suatu riwayat yang akan dijadikan sebagai dasar hukum atau pedoman dalam kehidupan umat Islam. Salah satu kategori hadis yang sering dijumpai dalam literatur ilmu hadis adalah hadis hasan, yang dimana hadis hasan itu terbagi dua bagian, yaitu hadis hasan lizati dan hadis hasan lighairi. Keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal kekurangan sanad dan sifat perawi. Masuk ke pendahuluan, hadis hasan lizati adalah hadis yang secara inheren atau dari dirinya sendiri yang telah memenuhi kriteria kehasanan tanpa memerlukan penguat dari hadis lain. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit dalam tingkatan menengah, sanadnya bersambung serta tidak mengandung kejanggalan atau syuzuz, dan tidak ada cacat atau illah yang merusak. Dengan demikian, hadis hasan lizati menempati posisi penting dalam khazanah dalam Islam. Posisi penting dalam khazanah hadis Islam, karena dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum meskipun tidak sekuat hadis sahih. Jadi hadis hasan lizati ini adalah hadis yang berasal dari dirinya sendiri tanpa penguat hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, akan tetapi kedabitannya lebih rendah daripada hadis sahih dan juga tidak mengandung kejanggalan atau cacat yang merusak. Masuk kepada pengertian, hadis hasan lizati adalah hadis yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh perawi yang adil namun tingkat kedabitannya tidak sekuat perawi hadis sahih dan tidak terdapat syadz serta tidak mengandung ilat. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis makbul dan dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam. Maksudnya hadis hasan lizati ini bisa aja dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam, tetapi termasuk dalam kategori hadis makbul, yang artinya diterima. Masuk kepada ciri-ciri hadis hasan lizati. Ciri-ciri hadis hasan lizati ada 5, yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil, dabitnya tidak sempurna, tidak terdapat syadz dan tidak mengandung ilat. Sanadnya bersambung yang artinya bahwa setiap perawi itu yang mendengar langsung oleh gurunya sendiri. Terus perawi yang adil yang artinya memiliki kepribadian yang baik, bertakwa dan tidak dikenal sebagai pendusta. Yang ketiga, dabitnya tidak sempurna, yang berarti perawi memiliki ingatan yang kurang dibandingkan perawi hadis sahih, namun tetap dapat dipercaya. Yang keempat, tidak terdapat syadz, yakni yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Yang kelima, tidak mengandung ilat, yaitu tidak terdapat cacat yang dapat mempengaruhi validitas hadis. Terus yang ketiga, perbedaan hadis hasan lizati dan hadis sahih. Yang membedakan antara hadis hasan dan hadis sahih adalah
Hadis sahih memiliki perawi yang lebih kuat dalam segi kedabitannya, akan tetapi hadis hasan li dzati adalah lebih rendah kedabitannya daripada hadis sahih. Hadis sahih lebih diutamakan dalam penetapan hukum dibanding hadis hasan. Selanjutnya, contoh hadis hasan li dzati. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis ini merupakan kriteria hadis hasan karena sanadnya bersambung, para perawinya adil, tetapi beberapa perawi memiliki tingkat kedabitan yang tidak setinggi perawi hadis sahih. Lanjut, kesimpulan. Hadis hasan li dzati merupakan hadis yang dapat dijadikan hujah karena memiliki sanad yang bersambung, perawi yang adil dan tidak mengandung syadz dan illat. Namun kedabitan perawinya tidak sekuat hadis sahih. Oleh karena itu, hadis ini masih diterima dalam penetapan hukum Islam meskipun tidak sekuat hadis sahih. Memahami kategori hadis hasan li dzati ini penting dalam ilmu hadis untuk menentukan keabsahan suatu riwayat dalam Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.